Saya dapat kiriman servisan dari musola untuk ampli tua ini, tipenya ZA2120. Kasusnya saat kita hidupkan di sini powernya nyala, kemudian untuk back dan signalnya tidak nyala walaupun kita telah input pada mic-nya di sini. Jadi kita akan coba. Ini saya menggunakan corong kecil untuk mengetes saja, tetapi katanya untuk bagian yang sini, untuk outnya ini masih bisa fungsi. Jadi kemungkinan untuk kerusakan di bagian power amplinya, sementara untuk premix-nya ini masih normal, ataupun kemungkinan sekring dan transistor power amplinya. Kita akan coba colok dengan mic di sini. Kemudian untuk listrik kita akan colokkan. Kita hidupkan. Ini powernya menyala. Kemudian kita lihat di sini ada volume yang kedua tadi mic-nya. Ini back dan signalnya tidak nyala, artinya kemungkinan amplinya bermasalah atau power amplinya bermasalah. Kita akan langsung eksekusi, kita akan bongkar. Ini adalah posisi dalamnya. Untuk tua ini sebenarnya untuk safety-nya telah bagus ya. Dia pasang beberapa sikring untuk pengamannya. Jadi di sini ada 4 sikring, yaitu satu nih. Ini 15 ampere. Kemudian 2. Ini sikring untuk ke sini, rangkaian yang ini. Ini yang ke ampli bagian sini. Kemudian langsung menuju ke sini. Ini trafo OT dan ini trafo supply-nya. Untuk trafo supply ini 23,4 volt 9 ampere. Kemudian di sini ini sekring dari aki. Jadi kalau teman-teman menggunakan aki, ini supply-nya 24 volt ya. Untuk yang tipe ini. Dan ini sekring untuk dari AC-nya atau dari listrik. Biasanya dalam kasus seperti ini yang rusak adalah yang bagian ini. Tetapi bila sekring ini rusak, teman-teman jangan langsung ganti, karena biasanya transistor yang di sini 5198 biasanya tipenya, yang tengah ini sekring thermofuse, jadi dia akan off saat heatsinknya panas. Jadi ini bukan transistor yang ini. Kita akan langsung cek untuk bagian sekringnya. Ini saya pakai multitester selektor pada buzzer, atau teman-teman bila tidak ada buzzernya bisa menggunakan ohm. Ini akan kita tes yang sini. Ini tidak menyala, artinya sekringnya putus. Dan untuk yang ini berarti normal. Yang dua ini tidak perlu kita tes, karena yang ini bila putus maka lampu powernya tadi tidak menyala. Kemudian untuk yang ini sekring untuk dari aki. Jadi bila kita tidak menggunakan aki, ini tidak perlu kita tes. Tapi bedanya untuk teman-teman, bila ingin tahu bedanya, ini nyala dia. Seperti ini. Sementara untuk yang ini tidak nyala. Kita akan cabut untuk sekringnya.
Ini putus. Teman-teman bisa bedakan untuk yang satunya, ini akan saya cabut. Ya, ini yang hidup, ini yang putus ya. Tapi jangan langsung diganti karena kita akan cek dulu untuk transistor finalnya. Ada beberapa teman yang biasanya mengeceknya langsung di sini atau tanpa dicabut, tetapi kalau saya biasanya langsung saya cabut atau di luar untuk mengetesnya. Jadi kita cabut dulu. Karena biasanya untuk transistor ini kalau dia putusnya model resistor, ini dites pin BCE-nya ini akan tersambung. Tetapi bila dia putusnya model kapasitor, dia tidak tersambung atau kelihatan seperti masih hidup. Untuk bedanya, yang putus model kapasitor atau resistor nanti akan saya jelaskan pada selanjutnya. Kita akan bongkar dulu. Ini telah saya lepas semua untuk transistornya, untuk tipenya 5198. Ini ada yang pecah kayaknya. Kita akan tes. Bila putusnya atau rusaknya resistor seperti ini saat kita tes di PCB sana tadi, buzzernya akan berbunyi, artinya bisa menandakan bahwa transistor ini memang rusak. Kita akan coba yang lainnya. Ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau rusaknya model jadi kapasitor seperti ini, saat kita tes di PCB sananya tadi, ini saat kita tester dia tidak menunjukkan short atau konslet. Makanya saya lebih anjurkan untuk pengetesan transistor itu dilepas saja. Nih. Jadi ini tidak menunjukkan kerusakan, tetapi saat kita tes di luar, di ESR, dia rusak. Kita akan lihat yang lainnya lagi. Ini rusaknya jadi dioda. Jadi ini saat kita ukur, ini mirip-mirip dengan transistor hidup. Seperti itu. Ini saat kita balik, dia juga seperti itu. Jadi kalau di PCB, kita tes di PCB saja, itu menurut saya kurang akurat. Jadi untuk teman-teman dianjurkan untuk melepas saja untuk dites. Syukur-syukur teman-teman punya ESR untuk ngetes, jadi lebih akurat. Ini saya dapat atau akan saya ganti dengan transistor yang ini. Ini transistor bawaan dari Amplitoa juga, yang punya musola ini saya ambil transistornya.
kemudian yang sini. Jadi mengorbankan dua ampli untuk nanti kita hidupkan, semoga saja bisa hidup teman-teman. Sebelumnya kita akan tes dulu untuk transistor yang penggantinya, ini yang lama. Kalau normal mestinya seperti ini. Dia menunjukkan transistor NPN. Sementara tadi yang mati. Saat kita tes seperti ini. Dia terukur seperti resistor. Yang kedua, kemudian ini. Hidup. Jadi keempatnya hidup. Sementara ini tadi yang 4 yang aslinya rusak. Kita akan pasang. Ini isolator bawaannya. Dan ini kita lepas dulu. Ini untuk pemasangan kendor dulu karena nanti menyesuaikan di sana. Jadinya seperti ini. Untuk yang tengah adalah termobiusnya. Kita akan pasang ke mesinnya. Sini. Kita paskan lubangnya seperti ini. Baru kita balik. Dan kita pasang bagian penguncinya. Nah, itu kita balik dan kita kunci lagi dari atas sini.
Setelah itu kita rapikan bagian isolator yang di sini. Pastikan ini menghalangi yang ini untuk tertempel langsung. Misalnya seperti ini, miring. Ini kita luruskan dulu. Dan untuk yang tengah ini memang tanpa isolator. Kita akan skrup. Setelah semua rapi, baru kita kencangkan untuk skrup-skrupnya. Dan terakhir kita akan solder pada baliknya tadi. Untuk menyolder, teman-teman hati-hati karena sampingnya adalah heatsink atau pendingin, dan pastikan tidak tersambung ke atau tidak ada timah yang menempel ke heatsink. Setelah selesai kita solder seperti ini, kita harus tes satu persatu solderan kita. Selektor pada buzzer ataupun kali 1 kalau teman-teman nggak ada buzzernya. Jadi kalau kali 1 dia menunjuk 0, berarti ada yang tersambung. Cara ngetesnya, di sini ada 3 pin tiap transistor tadi. Kita tes paling pinggir ke tengah. Buzzer harus tidak berbunyi, ataupun bila selektor 1 kali berarti jarum harus tidak menunjuk 0. Seperti ini. Kemudian tengah pindah kita ke sini. Ini bunyi bip, tetapi ini bukan bip tersambung. Kalau bip tersambung konslet seperti ini. Kemudian bagian tengah ini kita tes ke heatsink atau ke pendingin. Ini untuk memastikan bahwa isolator yang tadi kita pasang dia tidak salah atau tidak konslet ke heatsink. Ini kita lakukan pada semua transistor. Jadi bedanya konslet atau tidak, misalnya seperti ini bunyi kecil, saat kita balik dia harusnya tidak berbunyi. Seperti ini. Bila konslet kita bolak-balik dia berbunyi. Jadi misalnya bila tersambung seperti ini. Ini kita balik, ini tersambung. Seperti itu. Ini harus kita lakukan karena untuk safety, supaya kita tahu bahwa pemasangan kita ini tidak ada yang terhubung singkat ataupun konslet. Kita akan balik dan tes. Kemudian untuk sekring, ini kita pasang yang
bagus. Jadi yang satu ini akan kita pasang di bagian aki, karena ini menggunakan listrik, maka untuk yang aki ini tidak berfungsi. Jadi bisa kita pinjam untuk ke sini. Ini untuk yang akinya kita pasang di sini. Jadi saat teman-teman menggunakan aki, ini harus diganti dengan yang baru. Ini 15 ampere ukurannya. Tapi bila menggunakan listrik, ini tidak difungsikan. Ini akan kita tes. Untuk corong telah saya pasang. Dan untuk teman-teman bila memasang speaker untuk percobaan atau menguji, ini di COM yang ini. Jadi di COM sama 4 ohm, jangan yang sebelahnya. Kemudian untuk mic, ini telah saya pasang juga. Nomor 2, itu listriknya telah saya colok. Kita akan coba untuk menghidupkan. Ini powernya nyala. Kita akan buka untuk mic nomor 2 nya. Kemudian kita akan buka masternya. Itu lampu sinyalnya nyala. Tes 1 2 3 dicoba. Testing. Jadi ini telah nyala. Jadi untuk kerusakan seperti tadi untuk teman-teman, jadi cek dulu untuk sekring. Kemudian yang kedua tes tegangan untuk memastikan dioda breakdownnya nyala atau berfungsi. Setelah itu cek di transistor finalnya. Sepertinya sekian dulu teman. Semoga video singkat ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa. Karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam